Ini di keberangkatan Kapurareng Rahayu hanya ada dua, 154 dan 127. Ini RK semua dan lawas semua ya. Biasanya setengah 6 sudah berangkat. Ini katanya setengah 7. Kalau dilihat penumpangnya belum banyak ya. Nah itu ada Sinar Jaya. Ini ada Sinar Jaya jurusan Pekalongan, dan itu ada PBB atau Pelita Baru Prima jurusan Wonosobo, tapi lewatnya Pejagan, Songgom, Tonjong, lalu ke Wangon, ke timur arah Purworejo, baru dari Purworejo ke atas. Jadi itu nanti ketemunya entah lewat Secang atau Brengsurat. Dan ini Handoyo dari Jogja, dan di seberang sana ada Agramas jurusan Jogja via jalur selatan. Kalau ini Agra dari Karawang. Oke, kita samperin saja ya. Ada 141. Itu ada juga yang live yang pakai baju hijau itu. Sejak saya datang ke sini sudah live dari tadi, tapi nggak kemana-mana, hanya di situ saja. Ini goyang banget ya teman-teman ya, mohon maaf nih. Nah yang 141 ini katanya sopirnya namanya Mas Kiki. Tanya dulu berangkat jam berapa. Berangkat jam berapa, Mas? Oh, saya mau terakhir Pak Laste. Oh, cuma 2 ya? Jam 8. Berangkatnya? Hah? Berangkatnya? Iya, jam 8 nanti. Oh. Oke. Kemana Pak? Majenang. Oh, Majenang. 176 masuk di karoseri? Enggak? Belum. Oh. Belum, baru 202. Oh iya, 202 ya? Nah, masih jalan. Dari baru Pasaras. Oh. Jam 8, ini jam 6. Kalau yang itu setengah 7. Oh, Pak siapa sih Mas itu yang sana? Pak Atun. Oh, Pak Atun ya? Ya. Oh, oke. Itu yang mana ya? Itu yang mana ya? Terserah Bapak. Iya. Sama Laste Pak. Iya. Coba ke sana ya Mas ya. Dulu jenengan bawa 88 ya? Bukan? Saya. Iya. 142. Oh, tambah 2. Oh. Waktu masih Royal Kelas, masih hijau bukan? Udah. Oh. Ada lebih 1 tahun. Oh. Di sana ke sana ya Mas ya? Itu ada Damri Bandara. Kita masuk di area ruang tunggu terminal, tapi lewat depan. Kalau lewat tengah banyak yang nawarin dagangan, jadi nggak nyaman. Juga paling ada juga yang nawarin tiket atau jurusan dari bis yang dilayaninya. Ini adalah jurusan ke arah barat ya, arah Merak. Sedang yang di ujung sana ke arah timur, ke arah Jawa Tengah.
Nah ini naik 127, yang 141 jam 8. Ini sopirnya Pak Atun mana ya? Oh itu masih di sana. Tak tanyain dulu. Berangkatnya mau jam berapa? Berangkat jam berapa, Pak? Tahu ya, Pak? Ya? Tahu. Oh, pengurus masih kosong di dalam, baru 4 orang apa ya? Iya. Saya ke belakang jam 8 katanya yang 141. Oh iya, terakhir. Iya, terakhir. Cuma 2 berarti, Pak ya? Cuma 2 ya? 176 nggak masuk. Udah berangkat? Oh, pantas. Oh alah, pantas. Jam berapa itu Pak tadi? 176 jam 5 kali ya Pak ya? Atau sebelumnya malah? Oh, biasanya aja setengah 6. Pak Amas, Asep, sama itu sama galon enggak? Oh, berarti CU ya Pak ya? Ini biasanya €10. Iya. 142, 139 sama gecol. Oh. Oh. Oh iya, tapi kan nganu Pak, kali terus ya? Oh gitu. Ya sering diperbantukan di sini sekarang kan mobilnya jarang, jadi salah satu yang mogok harus pasti di sini. Iya, iya. Nah yang kapan itu 176 ke kali terus? Iya. Tahu hajinya Atau pengurusnya? tahu nggak gitu. Oh iya, iya. Soalnya saya kalau naik dari rumah bingung kan tulisannya Jakarta semua Pak. Iya. Pas naik, oh kali terus. Mau ke rambutan jadi ke kali terus. Oke ya, nanti kita sambung lagi. Mungkin kita mau ini dulu, sholat maghrib dulu ya. Oke, terima kasih yang sudah gabung. Assalamualaikum. Selesai sholat maghrib, saya langsung naik ke bis Kapuran Rayu R127 ya. Nah ternyata penumpangnya juga sedikit sekali, sepertinya hanya 5 atau 7. Tapi sepanjang perjalanan menuju ke arah pintu tol, penumpang banyak yang naik. Dan terakhir itu kalau nggak 21 ya 24. Jadi sebenarnya kalaupun tidak penuh di terminal itu langsung jalan saja, karena penumpang kebanyakan ada di pinggir-pinggir jalan menuju ke pintu tol. Bukan tanpa alasan para penumpang ini naiknya dari pinggir jalan. Yang pertama karena kalau saya dulu itu karena arah kedatangan saya itu via Keramat Jati ke selatan, jadi turunnya di Pasar Bu, jadi tidak muter masuk ke terminal. Tetapi hal lain yang perlu diperhatikan adalah
kebanyakan para penumpang tidak mau ribet ya. Di terminal itu banyak pedagang, ada yang ngamen juga, ada yang minta-minta gitu ya, dan banyak yang merasa risih. Kalau saya, karena saya sudah lama dan kebanyakan orang-orang sudah hafal, saya pasti naik GR gitu. Dulu pernah dikasih tahu, kalau mau naik GR ketemu yang calo-calo atau apa, tinggal bilang mau naik GR gitu. Itu sudah nggak akan dideketin lagi gitu ya. Tapi yang nggak tahu yang lainnya mungkin nggak seperti itu, tetap aja dideketi, ada calonya, terus ada yang mikul-mikul barang gitu ya, porter dan sebagainya. Ini mungkin jadi perhatian bagi PO Gapuraning Rahayu juga ya, untuk lebih berhati-hati, memperhatikan bahwa para pedagang ataupun yang lain yang masuk di kabin bis ini, menurut informasi curhatan dari para penumpang di akun Facebooknya Gapuraning Rahayu, itu merasa risih. Dulu sekali pernah ada program dari kepolisian untuk membersihkan preman dan yang lainnya yang mengganggu kenyamanan di terminal, tetapi program itu sudah terhenti. Kalaupun pakai sistem tiket bisa saja sih, tapi harus tegas, seperti sistem tiketnya Sinar Jaya itu tegas sekali, karena hanya ada satu sopir, tidak ada kondektur, jadi bis ditutup secara otomatis. Oh ya teman-teman, ini kita sudah masuk di pintu tol ya. Ini kita sudah keluar, ini sudah di tadi di Kopo itu kita tahu-tahu disalip oleh R154 Pangandaran. Padahal dia berangkatnya kan sejam belakangan ya, atau mungkin setengah jam belakangan, karena ini bis ini dijadwalkan jam 6:30, tapi ternyata jam 7 kurang seperempat sudah jalan. Nah, ini kita di rumah makan teman-teman ya. Ini sudah jam 23 lebih, dan tidak lama kita langsung jalan lagi menuju ke arah Jawa Tengah. Semenjak disalip sama R154 yang selisih waktunya lebih dari setengah jam itu, saya pikir ini Pak Atun ini santai sekali jalannya ya. Padahal 127 ini RK juga yang jalannya lumayan kencang. Dan ketika melewati jalur Limbangan juga begitu, ikut ngantri cukup lama gitu, tidak nyalip-nyalip, padahal mobil-mobil kecil sudah pada nyalip. Bahkan beberapa kali kita disalip sama mobil pribadi yang masuk dari sisi kanan, dan itu sampai 5 mobil itu ya. Jadi saya agak pesimis sampai rumah tepat waktu. Tapi ternyata ketika jelang Malangbong, ternyata Pak Atun ini nyalipnya kenceng juga ya. Truk-truk panjang itu sekaligus disalip, dan kita bisa ngejar sampai di SPBU Cihaur itu kurang lebih jam 2 pagi ya. Nah, ini seperti ini ya teman-teman, kalau kita lagi agak santai disalip oleh 3 atau 4 mobil sekaligus, langsung ambil di posisi depan.
Ini Pak Atun sudah ancang-ancang mau nyalip truk besar ya, dan langsung aja ambil kanan, padahal di depan sana tikungan. Ini ternyata Pak Atun ini cukup berani juga. Oh ya teman-teman, untuk R127 ini AC-nya tidak begitu dingin ya, hanya sayup-sayup saja, anginnya keluar, dan itu pun hangat gitu ya, nggak dingin. Tapi tidak ada penumpang yang protes, semuanya menerima apa adanya. Ya namanya penggemar sejati ya seperti itu ya. Jadi nggak protes nggak apa, yang penting sampai di tujuan. Atau mungkin saya yang susah menyesuaikan suhu tubuh dengan suhu ruangan ya, jadi saya sendiri merasa masih gerah, sedangkan orang lain sudah nyaman-nyaman saja. Bisa jadi seperti itu. Tapi untuk panel-panel AC dan sebagainya, ini sepertinya lampunya mati ya, panel AC-nya. Jadi setiap merubah AC ditengok itu lubang AC-nya ada keluar angin atau enggak. Baik teman-teman, sepertinya tidak perlu berlama-lama ya. Ini kita sudah hampir sampai di tujuan, dan perjumpaan kita sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyimak. Kita jumpa lagi kapan-kapan. Salam. Saya akan ngesal terus Pak. Dari tunggu bisa Pak.